Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Mengingat situasi dan kondisi yang masih tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah PT secara normal di gereja, maka untuk hari ini kita laksanakan ibadah PT kita secara online. Dan untuk persembahannya nanti, adik-adik bisa kumpulkan dulu persembahannya itu di dalam amplop, dan amplopnya itu nanti bakal dibawa ketika kita sudah melaksanakan ibadah PT secara normal di gereja. Sebelum mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu sejenak saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, nyanyian pembuka kita diambil dari KNM 33, Terpujilah Allah hikmat-Nya besar. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, berkatilah ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya, sehingga kami bisa menjalankan ibadah ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kita masuk dalam pelayanan firman. Selamat beribadah. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan, untuk hari ini kami dapat berkumpul lagi ya Tuhan di HMPT online ini ya Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kiranya Engkau tetap turunkan Roh Kudus dalam hati pikiran adik ya Bapa, agar mereka dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar. Tuhan, berkati juga hamba yang akan membawakan firman. Kiranya Engkau berkati hamba agar hamba dapat menyampaikan firman ini dan dapat dimengerti oleh adik-adik ya Tuhan. Tuhan, itulah doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab kita terambil dari kitab Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 7. Sekali lagi, kitab Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 7. Kakak akan membacakan firman Tuhannya. Pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ya sungguh-sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi, sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak dipergunjingkan, oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan yang sunyi, sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa yang melawan seluruh Edom,
yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Nah, adik-adik, di kitab Yeskiel ini ingin menceritakan pada zaman bangsa Israel yang tanahnya diambil oleh bangsa-bangsa lain. Pada zaman itu bangsa-bangsa lain banyak mengakui kalau perbukitan yang ada di sekitar Israel itu adalah milik mereka, atau sungai-sungai atau pegunungan itu adalah milik bangsa-bangsa lain. Nah, di situ Tuhan ingin menunjukkan juga bahwa salah, kayak gitu. Apa yang bukan punya kita jangan kita akuin, kayak gitu. Jadi di sini Tuhan menegaskan kepada bangsa-bangsa itu untuk tidak mengakui apa yang bukan punya mereka. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering menemui masalah-masalah seperti itu. Contohnya aja, kalau kita pinjam pulpen, terus kita tidak mau ngembaliin, itu kan bukan hak kita, bukan punya kita, tapi punya teman kita. Harusnya kita bisa mengembalikan pulpen itu. Terus kalau ada parkir kosong nih, cepet-cepetan nih, itu ada parkiran kosong, teduh lagi. Jadi motorku kan nggak kehujanan, nggak kepanasan. Nah, baru memasuki motor, baru mau jalan ke parkiran itu, langsung temennya datang, musruin, keambil deh. Terus marahan deh, itu kan motor aku, parkiran aku, kok kamu ngambil sih, kayak gitu. Ya kan, biasanya di sekolah yang bawa motor pasti cepet-cepetan rebutan parkir motor kan, ayo ngaku. Tapi harusnya belum boleh kan bawa motor ke sekolah, kan masih SMP. Nah, terus apalagi ya, ini kalau misalnya nih cewek-cewek, kalian tuh bersahabat, ada 3 sahabat nih, kalian bertiga nih sahabatan. Nah, kalian tuh ada selisih paham nih sama teman kalian. Terus temen yang lagi satu tuh diginiin deh, dikompor-komporin deh. Tau nggak? Si A tadi ngomongin kamu terus kalau kamu nggak ada. Padahal dia nggak pernah ngomongin kamu. Cuman kalian menghasut teman kalian lagi untuk benci sama temen yang kalian ajak marahan ini. Itu juga nggak baik adik-adik. Itu sama aja kayak kita mencerminkan bangsa-bangsa lain itu. Nah, kalau dalam kehidupan kita yang sekarang, kita kan lagi ada permasalahan dengan namanya COVID-19. Gara-gara itu kita jadi nggak bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Kita lebih cenderung berdiam diri di rumah. Kakak yakin pasti adik-adik di rumah ini udah bosannya tingkat dewa, ya kan? Pasti udah bener-bener, aduh, kapan sih aku bisa keluar, kapan sih aku bisa jalan-jalan, kapan sih aku bisa olahraga dengan bebas, main futsal, main basket, main badminton, berenang. Kalau yang cewek-cewek, kapan aku bisa shopping, jalan-jalan ke mall, beli-beli baju, ya kan? Ayo, pasti semua kayak gitu kan? Nah, untuk saat ini kita harus bisa kayak bangsa Israel yang tetap sabar walaupun yang mereka punya itu banyak diambil oleh bangsa-bangsa lain. Tuh kita harus tetap sabar. Kayak sekarang kita harus bisa menahan diri, berdiam diri di rumah. Itu juga buat kebaikan kita kan, biar penyebaran virus corona ini nggak meluas. Karena kita kan nggak tahu ya, kalau misalnya kita paksa, duh kak aku udah bosen banget, pokoknya aku harus keluar, aku harus jalan-jalan ke mall, nggak mau tahu. Nah, siapa tahu ya di mall orang yang kita samping kita nih
ternyata dia terkena. Terus kita jadi terkena gara-gara kita melanggar, karena gara kita egois mengikuti hawa nafsu kita. Sama kayak dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan itu ingin nunjukin, ini loh aku sudah murka sama bangsa-bangsa itu. Bangsa-bangsa itu menghalalkan segala cara agar bisa mereka memiliki apa yang bukan mereka miliki. Nah, kalau Tuhan udah marah ke kita bisa apa? Nah, terus Kak, kalau kita punya masalah kayak gitu, terus kita gimana dong Kak cara penyelesaiannya? Ya balik lagi ke Tuhan itu sendiri. Kita harus benar-benar bisa berserah banget sama Tuhan. Kita harus benar-benar bisa mengandalkan Tuhan dalam segala permasalahan kita. Kalau misalnya kita berantem sama teman kita, jangan mengadu domba, jangan cari teman lagi buat ajak musuhan. Harusnya kita balik ke Tuhan. Kita doain teman kita, Tuhan, hari ini aku lagi berantem nih sama si ini. Tuhan bantu dong biar amarahku ke dia bisa meredam, biar aku bisa memaafkan dia, biar kami bisa bersahabatan lagi, bisa curhat-curhatan bareng lagi. Harusnya seperti itu. Kalau misalnya rebutan parkir di sekolah, diomongin, aku kan udah duluan datang, kamu kan baru, harusnya aku dong yang kayak gini. Jangan langsung ngomongnya kasar, gitu tuh, kamu tuh bang, gitu, jangan kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita pinjam barang dari teman, ya harus dibalikin, jangan pura-pura ya lupa tadi aku taruh mana ya, padahal ada tuh di saku tas, ya kan? Ya kan? Nah, jadi Tuhan pengen banget kita harus bisa benar-benar menyerahkan diri kita kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah yang kita punya. Kalau sekarang disuruh diam di rumah, ya ikutin anjuran pemerintah untuk diam di rumah. Semakin kita mengikuti anjuran pemerintah, semakin sedikit penyebaran, semakin cepat kita bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Jadi, ingat ya, tadi tetap mengandalkan Tuhan, berserah sama Tuhan, takut sama Tuhan, terus jangan pernah melanggar semua perintah yang udah Dia larang. Oke? Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami tahu sekarang kami dalam pergumulan ya Bapa, kami dalam kebosanan di rumah. Tuhan, kami juga dalam bencana yang sangat amat serius Tuhan. Tuhan bantu, kami berserah kepadamu Tuhan. Jaga kami Tuhan, bantu kami untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang Engkau berikan kepada kami, yang kami hadapi ya Bapa, agar kami dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan kami dan balik kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah, yang melakukan aktivitas sekolahnya di rumah ya Bapa. Kiranya Engkau selalu menyertai mereka dalam setiap tugas yang mereka buat. PR-PR yang diberikan oleh guru-guru mereka dapat mengerjakannya dengan baik dan benar ya Bapa. Tuhan juga selalu berikan kami yang di rumah kesehatan, yang tetap bekerja di luar rumah. Engkau juga selalu berikan mereka kesehatan ya Bapa. Berkati orang tua kami yang masih bekerja ya Bapak, kiranya Engkau turunkan rezeki terhadap keuangan orang tua kami ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Bapak, bumi kami ini yang saat ini sedang mengalami wabah COVID-19 ya Bapak. Kiranya Engkau angkat segala virus yang ada di bumi kami ini agar kami dapat kembali lagi melakukan aktivitas kami sehari-hari dengan normal seperti dahulu kala ya Bapak, agar kami dapat lagi menghirup udara yang segar ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan di rumah kami masing-masing ya Bapak. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini ya Bapak, agar persembahan ini dapat berguna bagi tubuh dan gereja-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapak. Kiranya apa yang sudah kami dengar tadi di ibadah kami, di khotbah kami ini, kami dapat melaksanakannya di kehidupan kami, di rumah kami masing-masing ya Bapak. Bapak, itulah doa yang Engkau ajarkan kepada kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, untuk menyelesaikan ibadah pada minggu hari ini, mari kita tutup ibadah ini dengan bernyanyi Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta Engkau.